Informasi baru bagi pensiunan, siap-siap ada 2 tunjangan yang akan dihentikan oleh Taspen karena hal berikut ini. Serta informasi kedua, siap-siap mulai 10 Juni 2025 dan siap-siap juga terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Sederet informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di tanggal 6 Juni 2025. Beredar informasi bahwa Taspen akan menghentikan 2 tunjangan untuk pensiunan PNS. Bagaimana fakta sebenarnya? Taspen resmi memberhentikan 2 tunjangan untuk pencairan gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 atau mulai bulan Juli 2025 jika terdeteksi terhadap hal berikut ini. Terhentinya 2 tunjangan tersebut diberlakukan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Taspen dalam pencairan gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 hingga 4. Pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 telah menerima pencairan gaji pokok di tanggal 1 Juni 2025 melalui Taspen yang langsung masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan hal tersebut, pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 bisa mengecek rekening pribadi secara berkala karena Taspen sudah mencairkan gaji pokok di awal bulan ini. Seperti yang diketahui, selain gaji pokok, Taspen juga akan menyalurkan 3 tunjangan kepada pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 di setiap bulannya. Gaji pokok dan 3 tunjangan tersebut telah diatur melalui PP nomor 8 tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 12%. Kenaikan 12% masih berlaku pada pencairan di bulan Juni 2025 ini dengan 3 tunjangan sebagai berikut. Pertama, tunjangan pasangan memiliki besaran 10% dari gaji pokok. Kedua, tunjangan anak yang diberikan sebesar 2% dari gaji pokok pensiun. Dan ketiga, tunjangan pangan atau beras 10 kg beras. Namun Taspen akan memberhentikan 2 tunjangan pensiunan PNS dengan golongan 1 hingga 4 di bulan Juli 2025 karena sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima yang telah ditetapkan. 2 tunjangan tersebut ialah tunjangan anak dan tunjangan pasangan bagi pensiunan PNS golongan 1 hingga 4. Pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 tidak akan menerima tunjangan pasangan suami atau istri apabila salah satunya telah meninggal dunia atau bercerai. Jadi, tunjangan akan dihentikan apabila pasangan kita, suami atau istri, telah meninggal dunia atau bercerai, sehingga para pensiunan tidak akan mendapatkan lagi. Apabila salah satu sudah meninggal dunia atau bercerai, maka pasangan atau tunjangan pasangan itu tidak akan didapatkan lagi. Selain itu, Taspen juga memberhentikan tunjangan anak apabila anak pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 tidak memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, berusia di atas 21 tahun, kemudian sudah menikah dan sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri. Jika pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 termasuk dalam kriteria tersebut, maka Taspen berhak memberhentikan 2 tunjangan sesuai ketetapannya. Itulah informasi terkait dengan Taspen akan memberhentikan 2 tunjangan dalam pencairan gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 di bulan Juli mendatang apabila alasannya atau memenuhi kriteria tersebut. Kemudian yang kedua, informasi penting terkait dengan mulai 10 Juni 2025, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah tanggal merah sebagai hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, yang mana penetapan ini tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri terbaru. Dalam SKB terbaru terdapat 2 tanggal merah yang ditetapkan sebagai libur Idul Adha 2025. Kedua tanggal ini bertepatan dengan akhir pekan sehingga masyarakat dapat menikmati libur panjang atau long weekend selama 4 hari secara berturut-turut. Sehingga berdasarkan SKB 3 Menteri itu, Hari Libur Nasional Idul Adha 1446 Hijriah berlangsung dari Jumat 6 Juni hingga Senin 9 Juni 2025 yang ditetapkan sebagai cuti bersama. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan terkait dengan pensiunan atau hal-hal terkait dengan kantor bank atau pelayanan Taspen atau kantor pos,
hanya bisa dilakukan mulai 10 Juni 2025, tepatnya di hari Selasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan dokumen-dokumen atau pensiunan terkait dengan taspen dan sebagainya, hanya bisa dilakukan mulai hari Senin 10 Juni 2025 untuk bisa datang ke kantor cabang atau kantor pelayanannya. Kemudian terkait dengan isu pesangon hingga 1 miliar rupiah, tentu ini masih menjadi tanda tanya bagi para pensiunan kapan mulai diberlakukan. Belakangan ini publik khususnya kalangan ASN ramai memperbincangkan topik soal pesangon bagi PNS yang pensiun. Tidak sedikit yang berharap ada kompensasi besar layaknya pegawai swasta saat memasuki masa purna tugas. Secara umum, pesangon adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai saat berakhirnya hubungan kerja, termasuk karena pensiun atau PHK. Namun untuk PNS hingga kini belum ada sistem pesangon yang diberlakukan. Yang ada adalah pembayaran pensiun bulanan sesuai dengan skema yang masih digunakan, yaitu PSYugo. Sistem PSYugo merupakan skema lama yang masih digunakan saat ini, yang mana dalam skema ini yang pertama, iuran pensiun dipotong dari 4,75% dari gaji pokok PNS. Kemudian yang kedua, dana tambahan berasal dari APBN. Ketiga, tidak mencakup tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Akibatnya besaran pensiun bulanan relatif kecil dibandingkan penghasilan saat aktif, karena hanya dihitung dari gaji pokok. Tak heran banyak pensiunan yang merasakan penurunan signifikan dalam pemasukannya. Dengan skema baru, pemerintah tengah menyiapkan skema pensiun baru bernama fully funded. Jika skema ini diterapkan, maka yang pertama, iuran dihitung dari total penghasilan, bukan hanya gaji pokok saja. Jadi, di sini termasuk dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi, biasanya berapa yang kita dapatkan ketika kita bawa pulang gajinya, yang disebut dengan istilah take home pay. Gaji beserta dengan tunjangan-tunjangannya. Kalau gaji pokok saja dihitung, tentu nilainya kecil. Kemudian yang kedua, PNS bisa menentukan sendiri besar iuran bulanan, misalnya 5% sampai 10%. Dan ketiga, dana dikelola oleh lembaga seperti PT Taspen dan diinvestasikan. Keunggulannya, dana yang terkumpul bisa dicairkan sekaligus saat pensiun, mirip seperti pesangon versi PNS. Bahkan dalam pernyataannya, Menpan RB Cahyokumolo saat itu menyebutkan bahwa potensi dana pensiun bisa mencapai hingga 1 miliar bagi PNS dengan masa kerja panjang dan iuran besar. Kemudian, sebagai ilustrasi, seorang PNS menyisihkan 1 juta per bulan selama 30 tahun. Total tabungan pokok mencapai 360 juta dalam. Dengan imbal hasil investasi, nilai akhir bisa mendekati atau bahkan melebihi 1 miliar, tergantung pada performa pengelolaan dana. Namun perlu dicatat ini adalah maksimal potensi, bukan standar. Besar kecilnya dana pensiun dalam skema ini tergantung pada 3 hal, yaitu jumlah iuran per bulan, lama waktu menabung, dan kinerja investasi dana. Kapan dimulai diberlakukan? Hingga saat ini kita masih menantikan aturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah.